Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala musalliyan ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana iftah bainana wa baina ghammina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatid, jamaah hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga cita-cita kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ajrun mu'tamirin tamal umrah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam riwayat Imam Hakim, tidak barang siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid, dia tidak menginginkan kecuali untuk belajar kebaikan. Antum panjenengan, kita semua di sini pagi-pagi setelah sholat subuh, selain kita melaksanakan sholat subuh, yaitu kita melaksanakan belajar kebaikan. Au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan. Kana lahu ajru mu'tamirin tamal umrah, maka baginya mendapat pahala kebaikan orang yang berumrah dengan sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya didatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ibadahnya orang umrah. Amin, Allahumma amin. Di sini sedikit saya akan sampaikan keutamaan dari yang kita bahas pagi hari ini adalah keutamaan doa. Doa itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi doa kalian. Doa ini suatu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, bahwa kita itu butuh kepada Allah. Dan doa itu membuka pintu rahmatnya Allah. Barang siapa yang dibuka untuk berdoa, maka ia akan dibuka oleh Allah sebagai pintu doa, pintu rahmat. Berarti apa? Ketika orang itu berdoa, berarti orang itu mendatangkan rahmatnya Allah. Dan kehidupan di dunia ini itu bukan mengandalkan akal pikiran kita. Karena kehidupan di dunia ini bukan hitungan matematika. Kalau matematika 1 tambah 1 pasti ada 2. Kalau orang kerja pasti kaya. Itu hitungan matematika. Tapi di dunia ini tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena rizki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diperoleh dengan rahmatnya Allah, bukan dengan akal pikiran manusia. Seandainya rizki itu datang dengan akal, seandainya rizki itu datang dengan ilmu pengetahuan, maka hewan-hewan yang ada di bumi tidak bisa makan. Zaman lihat
rizkinya ikan yang ada di kolam ikan. Rizkinya ikan yang ada di kolam ikan itu daripada bintik-bintik nyamuk. Seandainya rizki ikan itu daripada bekerja, ya ikan tidak bisa makan. Tapi rizki itu datang dengan rahmatnya Allah, bukan dengan akal. Kalau kita pikir dengan akal, mana mungkin ikan itu yang nggak bisa keluar daripada air. Lah kok bisa datangnya rizkinya itu daripada hewan yang berterbangan? Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa kita akal. Ya, kita lihat cicak, cicak yang ada di dinding. Kita lihat rizkinya cicak yang ada di dinding. Itu bukan karena cicak itu bukan bisa terbang, bukan. Malah rizkinya cicak itu hewan yang bisa terbang, padahal cicaknya nggak bisa terbang. Lah kok bisa? Itu karena rahmatnya Allah. Bagaimana anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya umur 1 tahun, 2 tahun, anak bayi yang mencari rizki atau rizki yang mendatangi anak bayi kira-kira? Dan bayi yang mencari nasi atau nasi yang mencari anak bayi? Yang tentunya nasi yang mendatangi anak bayi. Karena apa? Rizki itu tidak bisa dihela, tidak bisa direkayasa. Karena apa? Rizki itu sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ kita butuh peran doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya kita itu selalu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yad'ullaha illa ustujibalah." Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa ustujibalah, kecuali akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok kita mau berdoa itu pasti Allah Ta'ala akan mengijabahi. Imma doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada 3 kemungkinan. Doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ayu ajalalahu fid dunya. Ada kalanya doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kontan ada di dunia. Ketika kita berdoa, ya Allah, Allahumma fir lana tuduban iqdi hawaijana, ya Allah, Allahumma farijal hammi, Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghram, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada dosa dan hutang, langsung dijabahi oleh Allah. Ada kalanya ketika orang itu berdoa langsung dijabahi oleh Allah. Ada kalanya doa itu ayudakhir lahu fil akhirah. Doa itu ada kalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di akhirat. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Oh, mungkin doa ini akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Hadiah pahala daripada doaku yang aku lakukan itu mungkin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Maka dari itu kita dalam beribadah, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita itu mendahulukan husnudzon billah. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma minal khairi. Ada 2 perkara yang tidak ada kebaikan di atasnya. 2 perkara ini adalah
perkara yang paling baik. Apa? Yang pertama adalah husnudzon billah, selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengutamakan kebaikan. Oh, Gusti Allah, sekarang mungkin saya jatuh, ini mungkin ada kebaikannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada dulu seorang peternak. Peternak ini dia mempunyai seekor anjing untuk berburu dan seekor keledai yang diternak ada di belakang rumahnya. Pada suatu hari hewan ternaknya ini mati semuanya. Tetap orang ini husnudzon, oh mungkin ini ada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin ini ada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin ini yang terbaik dari menurut Allah Subhanahu wa taala. Padahal hewan ternaknya mati, tapi ini selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada suatu hari, suatu malam, itu di daerah situ ada perampokan yang dimana ada suara keledai, yang dimana ada suara anjing atau hewan ternak. Rumah itu pasti akan dimasuki oleh oleh perampok, kecuali rumah satu orang ini yang tadinya ini mendapat bencana, tapi karena husnudzon billah akhirnya rumah ini gak dimasuki oleh perampok, yang lainnya dimasuki oleh perampok. Nah, ini berkah daripada husnudzon billah. Yang kedua adalah husnudzon bi ibadillah, berprasangka baik dengan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekarang sudah mulai luntur, bahkan sekarang sudah tidak ada husnudzon bi ibadillah, berbaik sangka kepada hambanya Allah. Ini sekarang sudah tidak ada. Karena apa? Sekarang ini sudah saling curiga. Apalagi kemarin kan musim-musim pilpres, semuanya curiga. Jangan-jangan selalu jangan-jangan terus. Dan orang yang berhusnudzon billah, husnudzon bi ibadillah, ini akan menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu diceritakan ada seseorang yang mempunyai anak. Anaknya ini lumpuh, tidak bisa jalan. Orang ini husnudzon terus kepada orang lain, husnudzon. Pada suatu hari orang ini ketamuan daripada gerombolan perampok. Dan gerombolan perampok yang di situ seakan-akan memakai baju kebesaran daripada orang alim, datang ke situ. Dan tujuannya ingin ngerampok di daerah situ. Akhirnya orang ini datang, tamu ini datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini husnudzon billah. Oh, ini orang baik, ini dijamu. Dan akhirnya perampok ini setelah mandi, air bekas mandinya ini, kan, malam hari perampok ini keluar. Kan, sebelum keluar setelah mandi sama sahibul bait, bekas daripada air yang dipakai untuk perampok ini itu diambil lalu diusapkan kepada kakinya anak yang lumpuh ini. Akhirnya perampok ini bekerja pagi-pagi, pulang kaget melihat seorang anak yang tadinya tidak bisa jalan terus bisa jalan. Loh, kaget. Ini siapa? Ini anak saya yang kemarin yang lumpuh, sekarang alhamdulillah bisa jalan, barokah daripada sampean. Loh, kok bisa? Saya ini perampok loh. Enggak, saya tetap husnudzon kepada sampean. Tetap husnudzon kepada sampean. Sampean itu orang yang baik. Loh, ini loh barokah daripada husnudzon billah.
husnudzon bi ibadillah, akhirnya Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Nah, tapi kadang kita itu sering suudzon kepada Allah, yang sedikit saja gagal, waduh sudah, wah saya nasibnya jelek. Ya jelek sungguhan. Ana inda dhanni abdi bi, kan? Aku Allah menurut prasangka hambaku kepadaku. Makanya ketika kita hidup, cobalah kita berprasangka baik kepada Allah. Lebih-lebih ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayyukaffiru anhu dzunubah, yaitu untuk bisa menghapus dosa. Jadi ketika orang itu berdoa kepada Allah belum diijabahi oleh Allah, ketahuilah mungkin itu adalah penghapus daripada dosa-dosa kita yang kita lakukan. Doa itu pasti ijabah, Pak. Yang doa, apalagi doa yang warid daripada Rasulullah Muhammad SAW. Lah kok kita mungkin kita berdoa menggunakan doa kok belum diijabahi oleh Allah. Bukan salah doanya yang salah, mungkin hati kita yang salah. Karena apa? Hati kita masih kotor, hati kita penuh maksiat kepada Allah. Gambarannya gini, ketika sampean datang dari luar kota, bahkan atau luar negeri, datang dari luar negeri memberi oleh-oleh baju yang bagus kepada anak panjenengan, yang memberi baju yang bagus, yang mahal kepada anak sampean. Terus sampean datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus ada anak sampean, Pak, mana oleh-olehnya? Tapi anak sampean keadaannya belum mandi, habis main lumpur, main tanah. Kira-kira sampean sebagai bapak yang bijak, bapak yang mengerti kepada anak, kira-kira baju itu dibasihkan nggak langsung kepada anak, atau anaknya suruh mandi dulu nak, nanti setelah mandi baru saya kasihkan oleh-olehnya dari bepergian. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dosanya, intinya apa? Belum dikasih oleh Allah, intinya kita suruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa jangan tergesa-gesa. Saya berdoa kok belum ijabah ya. Nah, ada cerita dalam Syarah Arba'in Nawawi. Nabi Musa alaihissalam pernah melihat seseorang yang di situ berdoa terus kepada Allah. Berdoa sampai menangis, sampai waktu yang lama, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kok belum mengijabahi ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam kasihan melihat daripada orang ini kasihan. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa orang ini berdoa belum kau ijabahi ya Allah? Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketahuilah dia berdoa kepada Allah, kepadaku, kata Allah, tapi hatinya masih ingat kepada kambing yang mati. Yang dia berdoa kepada Allah tapi hatinya masih teringat kambing yang sudah mati. Lah inilah makanya doa itu yang terpenting adalah kita berdoa kepada Allah, lalu bagaimana Allah Ta'ala mengijabahi kepada kita itu bukan urusan kita. Ya, kadang kita enggak, ya, yang kita minta belum tentu terbaik bagi kita. Nah, ya Allah pingin mobil, padahal dia nggak punya garasi contohnya. Diberi mobil sendiri, bingung, saya gimana nanti tidurnya, akhirnya tidur di mobil. Karena apa? Nggak punya garasi. Ya Allah, pengen ini banyak uang, tapi rumah mungkin di situ banyak perampoknya. Ya, akhirnya apa? Dirampok rumahnya. Yang nggak baji punya uang banyak. Makanya mintalah kepada Allah, Allah Ta'ala pasti akan mengijabahi. Tapi kita minta kepada Allah, Allah Ta'ala memberi
kepada kita, mengijabai doa kita. Bukan urusan kita bagaimana cara Allah mengijabai, tapi yang diperintahkan oleh Allah, kita meminta kepada Allah. Karena apa? Kita selalu butuh kepada rahmatnya Allah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah kita dalam berdoa, menambah manfaat dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa meyakinkan kita selalu untuk memotivasi kita untuk selalu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu yatawalla jami'an bi riayatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.